Baik. Mohon izin Bapak, saya yang Ya. presentasi pertama. Ya. Cahya, host ini disable participant screen sharing. Oh ya, sorry. Kenapa? Iya, saya nggak kelihatan ini. Nggak ada. Bentar, Pak. Sudah bisa? Sebentar, saya coba dulu. Oh iya, udah bisa. Saya nggak bisa ini ya. Oh ini ya, benar. Oke deh, bisa ya udah ya. Pak, berlima ya pesertanya ya? Iya Pak. Iya Pak. Sudah lengkap belum? Sudah lengkap Pak. Sudah Pak. Sudah lengkap ya. Baik, kalau begitu dimulai saja ya. Jadi ini adalah kuliah untuk teknik patologi lanjut ya. Ya, baik untuk yang pertama, saya yang presentasi Pak hari ini. Terima kasih kepada Fakus sudah meluangkan waktunya untuk kuliah hari ini mengenai imunofluoresensi. Imunofluoresensi sendiri adalah deteksi antigen dengan antibodi spesifik yang terikat dengan label fluoresen atau fluorochrome. Fluorochrome sendiri merupakan zat warna yang memiliki kemampuan untuk menyerap radiasi UV panjang gelombang pendek dan memancarkan kembali fluoresensi panjang gelombang dengan yang lebih panjang. Biasanya lampu yang hijau yang terlihat. Nah, fluorochrome ini menyerap UV atau cahaya gelombang tertentu, kemudian dia menjadi unstable excited state, kemudian memancarkan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda kembali ke ground state-nya. Nah, itu tergantung kalau misalnya fluoresin isotiosianat atau FITS ini dia warnanya hijau, kalau tetrametril rodamin isotiosianat ini warnanya merah. Terdapat dua jenis imunofluoresen itu sama seperti yang sebelumnya kita pelajari, yang ada yang indirect, ada yang direct. Kalau yang indirect ini fluorochrome terikat dengan antibodi sekundernya, kalau yang direct dengan antibodi primernya. Ya, seperti pada gambar. Jadi kalau misalnya kalau yang direct ini antigennya berikatan langsung dengan antibodi yang sudah terkonjugasi dengan fluorescence. Kalau yang ini dia antibodi primer berikatan lagi dengan antibodi yang sekundernya. Ini macam-macam tadi fluorochrome-nya ya, ada yang tergantung panjang gelombangnya, ada yang berwarna, kalau protein ini warnanya biru, panjang gelombang kayak gini warnanya merah, dengan panjang gelombang ini warnanya hijau. Ini salah satu gambaran dari imunofluorescence. Ini kebetulan dalam satu sel ini terdapat ketiga warnanya, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang agak kuning. Kelebihan metode ini dibandingkan imunologi lainnya adalah identifikasi antigen dan lokasinya di dalam sel. Nah, keberhasilan dari imunofluorescence sendiri ditentukan oleh preservasi antigen dengan substrat dan kualitas dari jaringannya. Kemudian afinitas dan spesifisitas antibodi dan konjugasinya, kemudian mikroskop dan quality control-nya selama prosesnya. Preservasi antigen dan antigen substrat ini terutama pada saat fiksasi ya. Antigen yang dapat dideteksi imunofluorescence ini diantaranya virus, protozoa, bakteri, enzim, hormon, protein plasma, sel, dan penyusunnya. Syarat antigen dapat terdeteksi ini adalah yang pertama jumlahnya harus cukup, kemudian tidak larut in situ, kemudian tidak mengalami denaturasi. Tujuan dari fiksasi sendiri adalah mempertahankan struktur sel yang tetap dalam bentuk asalnya. Fiksasi sendiri juga sebetulnya dapat menutup antibody binding site-nya juga. Nah, ini ada beberapa metode preservasi
atau fiksasi ya, ada yang air dry unfix pada potong beku. Untuk antigen yang sifatnya sensitif terhadap biasanya ini untuk antigen yang sifatnya sensitif terhadap zat kimia, kemudian ada chemical close linker. Ini biasanya menggunakan formalin buffer atau bisa juga glutaraldehyde. Ini biasanya digunakan jika antigennya bersifat larut atau soluble. Kemudian peralut organik, etanol atau aseton, tapi ini tidak disarankan. Kemudian yang pertama fiksasi dengan air dry unfix itu jaringan biopsi biasanya ditransfer ke lab dengan medium transport khusus dengan Michael transport medium pada pH 7 dengan media ini biasanya bertahan beberapa hari, tapi dia mempunyai risiko autofluorescence dan background staining-nya. Diusahakan pada saat transport ini tertutup dalam wadah dan pH-nya diperiksa secara reguler. Kemudian sebelum digunakan, cuci dengan water solution selama 30 menit. Kemudian jaringan di snap frozen, kemudian di trimming dan sectioning dengan cryostat. Kemudian di air drying selama 30 menit. Kemudian setelah dibungkus dengan aluminium foil dan disimpan dalam suhu minus 20 derajat Celcius hingga siap dipulas. Kemudian yang kedua adalah dengan chemical close linker ini yang tadi dengan formalin buffer ya, keuntungannya ya morfologi sel dapat dipertahankan dengan baik, sedang kelemahannya antigen juga dapat mengalami cross-link. Kemudian yang ketiga dengan fiksasi dan organic solvent ini fiksasi dengan efek dehidrogenase dan presipitasi dari protein. Kelebihannya baik dalam mempertahankan arsitektur seluler dan lebih cepat. Kelemahannya dia bisa meloloskan lipid. Antibodi primer dan konjugasi. Selanjutnya akan dibahas tentang antibodi primer dan konjugasi. Kita udah tahu sih sebetulnya antibodi primer ini antibodi mengenali molekul target atau antigen dan mengikat pada area spesifik yaitu epitope. Nah, sedangkan antibodi konjugasi ini antibodi monoklonal atau poliklonal yang terikat pada label dan digunakan untuk mendeteksi pada berbagai teknik assay, misalnya immunofluorescence. Sedangkan konjugat ini adalah fluorophore-nya. Jadi kalau yang tadi ya ini antibodi primernya, ini antigen targetnya, ini antibodi sekundernya, dan ini konjugasinya ya udah, jadi dia udah terlabel dengan fluorochrom. Tadi udah dijelasin ya, immunofluorescence ini ada dua, ada yang direct dan ada yang indirect. Kalau yang direct sendiri deteksi secara direct patogen atau antigen pada jaringan atau sampel patologis. Antigen difiksasi pada slide, kemudian antibodi yang sudah diberi fluorescent ditambahkan di atasnya, kemudian slide dibersihkan untuk menyingkirkan antibodi yang tidak tertempel, kemudian periksa di bawah sinar UV pada mikroskop fluorescence. Lokasi di mana antibodi menempel pada antigen spesifik menunjukkan biasanya apple green fluorescence. Ini jaringan yang ada antigennya, diberikan antibodi yang sudah berfluorochrom, nanti kemudian dilihat di bawah mikroskop. Kemudian yang indirect sendiri, ini teknik dua lapis atau dua langkah. Unlabeled antibodi digunakan secara langsung pada substrat jaringan, kemudian diberikan fluorochrom konjugat anti-immunoglobulin serum. Jadi antibodi sekundernya sudah terkonjugasi dengan fluorochrom. Gambarannya kayak gini. Ini antigen diberikan antibodi yang pertama, tadi masih belum ada labelnya, kemudian diberikan ini antibodi sekunder yang sudah terkonjugasi dengan fluorochrom ini, kemudian dibilas, nanti akan dilihat di bawah mikroskop, akan terlihat gambarannya hijau. Kalau yang ini kan hijau. Ini sama seperti yang tadi prinsipnya direct dan indirect. Kalau yang direct sendiri, misalnya ini jaringan ada antigennya, diberikan antibodi,
dia akan berikatan dan dia akan dapat dilihat dengan mikroskop fluorescence. Sedangkan jaringan yang tidak ada antigennya, dia pada mikroskop gambarannya tidak terlihat fluorescensnya. Kemudian mengenai fluorokrom, fluorokrom sendiri adalah merupakan pewarna yang memiliki kemampuan untuk menyerap radiasi UV panjang gelombang pendek dan memancarkan kembali fluoresensi panjang dengan gelombang yang lebih panjang. Nah, ini tadi yang udah saya jelasin. Jadi tergantung ada beberapa jenis, ada yang fluoresin, ini warna green, kemudian rhodamin warna red, Texas red juga red, kemudian picoerythrin ini warna orange atau red. Pewarna fluoresen yang paling umum digunakan itu fluoresin dan rhodamin. Tetapi zat-zat lain yang sangat berfluoresensi seperti picoerythrin dan picobiliprotein ini juga bisa mulai digunakan. Kalau untuk fluoresin ini, dia menyerap cahaya biru dan memancarkan warna kuning hijau atau tadi apple green ya. Kemudian kalau yang rhodamin ini menyerap warna kuning hijau dan memancarkan fluoresen merah gelap. Kalau picoerythrin ini dia peredam cahaya yang efisien dan memancarkan cahaya merah yang lebih cemerlang. Kemudian mengenai konjugasi, jadi konjugasi sendiri dapat dibuat dari yang pertama dapat dibuat dengan 4 cara. Yang pertama itu dengan fraksi serum yang kayak imunoglobulin disiapkan dengan prosedur pemasinan. Kemudian fraksi dapat juga yang kedua dengan fraksi disiapkan dengan secara kromatografi. Biasanya pada penukaran ion dietil amino etan DEAE yang sebagian besar terdiri dari IgG, kemudian dengan fraksi IgG dimurnikan fraksi IgG yang murni diperoleh dengan imunoabsorpsi pada afinitas kromatografi, kemudian FAB 2 fraksi IgG diperoleh secara proteolitik dan pembelahan IgG yang dimurnikan. Kalau penjelasan lebih lanjutnya saya dari Bancroft itu nggak dijelasin seperti apa, cuman katanya bisa dibuat dengan cara seperti ini. Konjugasi juga tergantung pada tipe fluorokrom. Rasio idealnya fluorokrom itu fluorokrom terhadap antibodi adalah 2:4. Kalau terjadi overkonjugasi, dia background staining-nya akan tinggi. Kalau under konjugasi, dia level fluorescence-nya rendah. Kemudian bisa juga terjadi free chromophore. Ini mengganggu pada penilaian di mikroskop sehingga dapat dihilangkan dengan dialisis dengan menggunakan 0,15 mol natrium klorida pada suhu 4 derajat Celcius. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai imunofluoresan untuk pendahuluannya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bayu. Mungkin untuk pertanyaan nanti di akhir aja ya Pak ya, biar dikumpulkan juga. Oke, silakan. Izin share screen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi Pak Kus dan teman-teman. Saya Bayu akan melanjutkan presentasi mengenai imunofluorescence pada prosedur pewarnaan. Bentuk prosedur pewarnaan ini tadi sudah dijelaskan oleh Devi bahwa ada direct dan indirect ya. Ini pemilihannya tergantung ketersediaan antiserumnya, di mana kalau antigennya itu terdapat dalam jumlah yang kecil dan kita butuh sensitivitas besar yang dibutuhkan, maka kita lebih baik menggunakan pewarnaan yang indirect atau ada disebutan juga sandwich karena dia bertumpuk gitu ya. Primer lalu sekunder. Antibodi primer yang tidak berlabel pada indirect kan tidak dilabeli dulu ya, itu diinkubasi dengan jaringan. Lalu yang antibodi sekunder yang terkonjugasi itu diberikan kepada hewan antibodi primer untuk mendeteksi adanya ikatan, itu pada indirect. Contohnya FITC kelinci anti-IgG goat sebagai antibodi sekunder untuk C4D anti-human IgG goat primer gitu. Jadi yang
antibody yang primer itu dari goat untuk anti-human, lalu ada antibody sekunder dari kelinci untuk antibody goat-nya tersebut gitu. Dan ini indirect EF. Terus jadi antibody yang terdapat pada serum itu diberikan kepada antigen jaringan seperti antibody antinukleer atau antibody antimitokondrial. Jadi kan antigennya sendiri kan di nuklear sama di mitokondria. Nah, itu antibody primernya itu disebut antinuklear dan antimitokondrial. Berarti antibody sekundernya itu adalah antibody antinuklear atau antibody antimitokondrial, gitu. Jadi anti gitu ya. Nah, screening keuntungan di EF indirect ini adalah screening banyak sampel serum berbeda untuk bermacam antibody bisa digunakan hanya dengan menggunakan satu antibody sekunder terkonjugasi begitu. Ini contoh-contoh penggunaan ini aja EF itu EF banyak digunakan pada sampel kulit dan ginjal. Lalu juga nanti ada lebih praktisnya oleh Cahya di bagian akhir ya. Nah, ini tadi udah jelasin sama Devi, tapi intinya kenapa bisa sampai ada berwarna atau masih terlihat pada mikroskop itu karena ada label fluoresein begitu. Setelah dilabeli itu nanti slide akan perlu dicuci untuk membersihkan antibodi yang tidak berikatan. Jadi yang tersisa adalah hanya yang berikatan saja. Diperiksa di bawah mikroskop, tapi mikroskopnya itu harus khusus ya, yaitu dengan mikroskop fluorescence dengan sinar UV. Nah, antibodi yang berikatan ini akan menunjukkan warna yang berpendar, yang hijau apelnya yang fluoresennya, tapi tadi kan Devi udah jelasin ada 4 ya. Nah, kegunaannya untuk deteksi langsung antigen pada jaringan, begitu. Ini udah jelasin sama Devi juga tadi. Ini indirect immunofluorescence juga dijelasin sama Devi, tapi berarti ini kalau tadi single layer, kalau yang indirect ini jadi double layer, ada yang primer sama sekunder, begitu. Jadi yang primernya ini dia tidak berlabel, yang berlabel itu adalah yang sekunder. Ini juga sama. Jadi sebenarnya prinsipnya mirip dengan IHK imunohistokimia, tapi kalau di IHK itu pewarnanya adalah kromogen, kalau di sini adalah fluorofor. Gitu. Nah ini langkah lebih praktisnya sih ya di laboratorium gitu. Jadi bagian sampel jaringan pada slide-nya itu katanya dilingkari dengan pulpen, terus juga slide dilabeli, terus slide-nya dicuci dalam phosphate buffer solution 5 menit, kemudian slide-nya dipindahkan, PBS-nya itu dibuang dengan mengetuk ujung slide dengan tas tisu, jadi intinya sebenarnya kayak dikeringkan gitu ya, tapi ngeringinnya itu jangan dilap gitu, jangan dilap si permukaan slide-nya, tapi diketuk aja dengan kertas tisu terus dibiarin itu dulu gitu. Nah, terus habis itu baru ditetesi dengan antibodinya begitu. Diinkubasi selama 30 menit, kemudian setelah dicuci lagi dalam phosphate buffer solution, lanjut terus slide-nya dipindahkan di tempat pencucian, sama dikeringin lagi, terus setelah dicuci lagi, nah kalau kita pakai direct immunofluorescence, setelah yang tahap nomor 7 ini, langsung ke nomor 10, begitu. Jadi biasa di mounting dengan gliserol, terus ditutup cover slip, disimpan pada 4 derajat. Tapi kalau kita pakai indirect, ada langkah nomor 8 dan 9. Jadi yang 8 ini adalah dia ditetesi lagi dengan antibodi yang terkonjugasi, gitu, yang ada fluorokromnya, gitu. Kemudian melihat hasil pewarnaan EF ini nggak bisa pakai mikroskop cahaya biasa, tapi harus pakai mikroskop fluorescence. Jadi mikroskop fluorescence ini dia punya sumber cahaya yang secara khusus akan diarahkan ke slide untuk merangsang fluorokrom, begitu tadi yang sudah dikonjugat gitu ya, dilabeli. Kemudian dilihat oleh mata. Penyerapan energinya ini seiring dengan energi dipancarkan disesuaikan ya. Terus kita perlu mengatur sama kayak mikroskop cahaya biasa, kita atur-atur
settingannya supaya hasilnya maksimal begitu. Ini gambarnya, jadi ada sumber cahayanya gitu, dengan dia ada cahaya macam-macam warnanya ya. Terus tapi melewati excitation filter dulu gitu. Jadi excitation filter ini menyebabkan hanya cahaya gelombang tertentu yang diinginkan yang lewat begitu. Kemudian sampailah ke cermin dichroic ini ya, dichroic mirror, yang akan memantulkan sinar eksitasi yang sudah terseleksi oleh excitation filter ke sampel. Lalu oleh sampel ini, karena dia ada fluorokromnya, jadi akan dipantulkan ke mata, terlihat oleh mata kita. Ya, jadi dikatakan sumber cahayanya ini adalah LED ya, gitu. Keuntungannya adalah tidak menghasilkan panas berlebihan, bertahan lama, tidak berisiko meledak, tidak perlu waktu untuk warm up atau cool down, dan menghasilkan cahaya monokrom dengan intensitas tinggi. Kekurangannya, kromofor atau zat warna itu dapat pudar, terutama jika terlalu banyak terpapar dengan sinar atau cahaya. Terus slide-nya juga, slide spesimen IF itu nggak bisa digunakan permanen, jadi sebaiknya awal itu kita ada fotonya gitu untuk dokumentasi. Lalu juga perlu kita lakukan quality control, seperti halnya pemeriksaan lain. Jadi perlu evaluasi sensitivitas dan spesifitas antiserum dan konjugat. Antara lain adalah dengan adanya slide quality control gitu. Jadi sama kayak histokimia, jadi ada slide yang sudah jelas ada antigen yang kita cari, lalu ya slide yang sudah jelas ada antigen yang kita cari itu juga diwarnai gitu. Kalau misalnya sudah jelas antigennya ada, kita coba pakai pemeriksaan IF ternyata nggak terwarnai, ya tentu saja jadinya pemeriksaannya nggak valid gitu ya. Terus kemudian warna latar belakang yang kuat atau false positif dapat terjadi karena proses washing slide-nya tidak adekuat setelah inkubasi antibody atau konjugat tadi pada PBS ya. Atau rasio fluorokrom dengan protein yang besar. Kalau protein besar ini katanya bisa jadi false positif. Terus inkubasi jaringan dengan reagennya terlalu lama. Sekian dulu mungkin. Berikutnya oleh Cahya untuk aplikasinya. Terima kasih. Baik, silakan. Sebentar. Sudah terlihat slide-nya? Ya, kelihatan udah. Baik. Tadi sudah dibahas tentang konsep imunofluoresensi dan juga prosedurnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang imunofluoresensi dalam histopatologi atau dalam perannya dalam diagnostik. Nah, sebenarnya imunofluoresensi tidak terbatas pada jenis spesimen, tetapi memang banyak sebagian besar imunofluoresensi itu spesimennya yang besar itu dari dua, yaitu dari ginjal dan dari kulit. Nah, ini dari ginjal ini sebagian besar merupakan kelainan glomerulus yang bisa didiagnosis dengan imunofluoresensi. Nah, pada glomerulus ini seperti yang kita sudah pelajari pada bata organ kemarin, itu ada beberapa mekanisme yang bisa dideteksi. Nah, ada dua mekanisme besar, yaitu pertama, adanya endapan kompleks antigen antibodi atau kompleks imun pada glomerulus, dan yang kedua, penempelan antibodi pada komponen glomerulus. Nah, ini komponen ini dianggap sebagai antigen. Jadi, terjadi autoimun. Jadi, adanya autoantibodi yang menempel pada antigen di glomerulus. Baik itu basement membrannya, baik itu selnya, baik itu komponen yang lain. Nah, mekanisme ini membuat adanya pola khas yang menjadi dasar untuk deteksi dari diagnostik tadi. Nah, ini sebagai skema, ini saya ambil dari Robbins. Ini dua mekanisme yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini pada intinya ya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah di posisi dari imun kompleks. Yang kedua adalah perikatan
perikatannya atau antibodi dengan komponen-komponen dari glomerulus itu sendiri, baik bisa di komponen membran selnya ataupun basement membran. Nah, ini memberikan pola yang berbeda pada imunofluoresensi. Jadi kalau yang deposisi dari imun kompleks itu sebagian besar akan menghasilkan pola yang granular atau lebih seperti titik-titik dan tidak terlalu halus kelihatannya di bawah mikroskop. Sedangkan kalau yang binding antibodies ini sebagian besar akan menghasilkan imunofluoresensi yang pola yang linear, jadi seperti garis atau seperti pita. Nah, untuk contohnya sih mungkin sini nggak terlalu jelas ya. Nah, ini sebagai gambar skematik sebenarnya sama seperti yang tadi, tapi ini pada skema pada sel yang di glomerulusnya. Jadi apakah ini endapannya bisa di selnya, ataukah di basement membran, ataukah di sel mesangialnya. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, ini yang saya bilang tadi. Yang pertama adalah granular. Ini kita lihat yang sebelah kiri ini granular. Jadi dia terlihat, ini karena granularnya banyak, hampir di seluruh glomerulus, dia sangat hampir membentuk garis ya. Tetapi kita lihat di pinggir-pinggirnya ini masih ada yang terpisah. Jadi sebenarnya ini bukan merupakan suatu garis, tetapi titik-titik ataupun deposit-deposit yang berkumpul di sepanjang glomerulus tersebut. Nah, dibandingkan dengan yang B ini kan kita lihat seperti mulus sekali. Jadi seperti struktur glomerulus ini kita seperti yang ada di sediaan yang biasa, yang di HE, tetapi dalam warna yang berbeda. Nah, pola linear ini merupakan khas dari yang pengikatan autoantibodi tadi terhadap antigen di glomerulus. Nah, ini tabel yang saya ambil dari Robbins juga. Nah, ini merupakan kelainan-kelainan pada glomerulus yang dapat dideteksi dengan mikroskop fluorescence. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi, nah ini kita lihat, ada yang granular, ada yang linear. Nah, komponennya pun bermacam-macam. Bisa IgG, bisa IgM, bisa C3, C4, C1Q. Nah, ini banyak sekali sebenarnya. Dan ini memberikan bantuan untuk mendeteksi secara diagnostik di antara penyakit-penyakit ini. Nah, ini contoh lain, ini dari Bancroft. Nah, ini pada Goodpaster syndrome, ini yang terstaining atau yang terlihat adalah glomerular basement membran-nya. Nah, ini pada Goodpaster syndrome. Kemudian yang B, ini pada membran staining pattern dengan antibodi terhadap C3. Nah, ini polanya granular juga ya. Kalau ini lebih ke linear. Tapi ini juga tidak semua glomerulus tampaknya terfiksasi. Jadi tidak semua glomerulus terlibat. Tidak semua segmen dari glomerulus terlibat. Nah, ini juga sama. Ini pada lupus. Yang kiri terhadap antibodi staining untuk C1Q. Dan yang kanan ini juga lupus, tapi antibodinya untuk IgG. Nah, ini untuk kidney transplant. Jadi untuk komplement C4D, contohnya seperti ini. Nah, ini untuk C4D ini yang terstaining bukan glomerulusnya, tetapi peritubular capillarisnya. Jadi glomerulusnya sendiri tidak kelihatan di sini ya, gelap, tapi yang terstaining adalah kapillarnya. Jadi tidak hanya glomerulus yang bisa dideteksi atau di staining dengan prosedur imunofluoresensi tadi, tetapi memang beberapa kelainan vaskular itu juga bisa, tetapi nanti mungkin agak lebih banyak sedikit di kulit ya. Nah, untuk pelaporan dari imunofluoresensi ini sendiri, pertama memang yang kita laporkan adalah tipe antigennya. Ini sesuai dengan antibodi yang kita pakai. Apakah kita mencari IgG, C3, kappa, lambda, CD3, nah mungkin sudah dijelaskan juga di depan di prosedur. Kemudian intensitasnya bagaimana? +1, +2, +3.
dan lokasi dari imunofluoressensi tadi ya, apakah di mesangial, peripheral, basement membrannya, ataukah di membran selnya, polanya bagaimana, linear atau granular, dan ekstensi dari imunofluoressensinya, vokal, diffuse, global, segmental, itu kita laporkan juga. Yang kedua untuk kulit, nah ada dua pola deposisinya. Untuk pola deposisi antibodinya ini biasanya pada dermis bagian atas atau upper dermis, dan yang kedua pada dermo-epidermal junction. Nah, ini merupakan tabel contoh-contoh penyakit pada kulit yang bisa dideteksi oleh imunofluoressensi. Nah, ini contohnya pada penyakit bulu, penyakit gula, misalnya pemphigus vulgaris, kemudian pada kelainan konektif tisu, dan kadang-kadang juga beberapa vaskulitis atau penyakit-penyakit vaskular bisa dideteksi dengan imunofluoressensi. Nah, ini ya contoh-contoh bullous disorders yang bisa dideteksi dan antibodinya apa saja. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi ada beberapa gambaran. Nah, ini contohnya pada pemphigus. Nah, ini polanya khas pada pemphigus, jadi membentuk fishnet. Jadi seperti jaring-jaring, karena dia positifnya pada membran sel keratinosit, membran sel dari epitelnya. Jadi yang bersinar atau berpendar ini adalah membran sel, dan karena dia membran selnya itu tergabung satu sama lain, ini membentuk gambaran seperti jaring. Jadi fishnet. Nah, ini yang terang ini. Nah, yang kedua, ini yang di kanan ini adalah gambar dari pemphigus coriaceus. Nah, ini yang positif adalah yang di epidermis yang bagian atas ini. Ini terlihat lebih terang daripada yang bagian dermisnya yang bawah. Ini juga pemphigus vulgaris. Nah, ini sangat reaktif sekali ya. Ini terang sekali dan gambaran fishnetnya juga masih jelas ya, sangat jelas. Nah, ini secara klinis gambarnya seperti ini. Kalau di HE seperti ini ya bulanya. Nah, kalau dari imunofluoressensinya ini, nah ini yang positif adalah yang seperti pita atau garis ini pada subepidermal basement membran. Nah, ini epidermisnya yang sebelah kiri sini ya. Nah, ini dermis. Jadi pada basement membrannya ini positif. Nah, ini juga sama IgG pada dermo-epidermal junction. Nah, ini positif. Ini berbentuk seperti gambaran seperti garis atau pita. Ini sangat reaktif. Ini +3, jadi terang sekali. Nah, ini contohnya pada hidradenomathitis hepatiformis. Nah, ini antibodinya adalah IgA. IgA autoantibody pada dermal junction juga, pada dermal papilla ini. Ini bagian yang menonjolnya. Nah, ini juga positif. Dan ini yang sebelah sebagai perbandingan. Ini adalah HE-nya. Nah, ini juga. Nah, kalau ini bentuknya adalah granular. Jadi titik-titik seperti ini ya, tidak berbentuk pita panjang seperti yang tadi. Nah, ini pada yang tadi, seperti yang tadi, dermatitis herpetiformis. Nah, ini intensitasnya lebih kuat. Ini pada gambar yang lain, pasien yang lain, ini intensitasnya tidak terlalu besar. Tetapi pola granularnya masih jelas. Kita lihat. Nah, contoh lain, ini pada kelainan kulit, pada SLE. Dan ini menunjukkan yang positifnya ada pada dua tempat, yaitu di dermo-epidermal junction-nya ini membentuk band. Dan yang kedua ini pada nukleus pada sel-sel epidermisnya atau sel epitelnya. Jadi ini kan ada yang seperti yang bulat-bulat ya. Ini positif berpendar.
Nah, ini merupakan nukleus dari sel epitelnya. Jadi, kalau di literaturnya dikatakan bahwa ini adalah positif dengan anti-nuclear antibodies. Dia ada antibodi yang mengikat pada nukleus epitel tersebut. Ini juga dan pada dermoepiderma junction juga ya, pada SLE, dan dikatakan juga di sini ada, karena kita tahu SLE ini melibatkan banyak sekali jaringan, hampir semua jaringan. Nah, di sini contohnya adalah dermal blood vessels. Ya, ini juga positif terhadap antibodi tersebut, antibodi tersebut. Jadi dia bisa melibatkan banyak sekali lapisannya, mulai dari epidermis yang tadi, ini dermoepiderma junction, dan ini ada contoh dengan keterlibatan vaskuler atau pembuluh darah kecil di bawah kulitnya. Nah, ini sedikit tentang pola imunofluoresensi pada nuklir atau pada inti sel. Nah, ini contohnya yang pertama itu HEP2. Ya, ini yang A ini adalah homogeneous pattern. Kita lihat bahwa bentuk bulatnya ini homogen, sangat bagus, tidak ada bintik-bintik atau tidak ada gradasi, jadi hanya bulat saja, positif. Dan yang kanan ini ada speckled atau berbintik-bintik. Nah, kita lihat di sini bandingan dengan yang A. Nah, di tengah-tengah ini ada bintik-bintik kosongnya yang tidak terkena imunofluoresensi. Nah, ini polanya memang baik, melanjutkan yang tadi. Nah, ini tadi kan yang kanan yang speckled ya. Kemudian, nah yang kiri, nah ini gambar lainnya, ini contoh lain dari polanya. Nah, yang A ini merupakan pola nukleolar. Jadi hanya nukleoli atau anak inti yang terwarnai dan terdeteksi di imunofluoresensi. Dan yang B ini yang kanan ini ada polanya yang sentromer, jadi sentromernya. Jadi memang ada berbagai banyak contoh ya pola dari inti ini. Nah, ini bisa berguna untuk deteksi pada anti-nuclear antibodies, di mana dari pola-pola ini kita bisa melihat kira-kira kelainan apa yang bisa terjadi pada pasien ini yang kita curigai. Nah, ini sebagai summary, ini ada beberapa interpretasi dari pola anti-nuclear antibodies yang tadi. Nah, ini banyak sekali sih sebenarnya, tetapi memang yang banyak adalah homogenous, speckled, pada nuclear membranes, dan juga nukleolar. Nah, yang lain-lain ini memang ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan itu, tapi beberapa juga kaitannya belum jelas. Ya, mungkin ini sebagai overview saja ya. Ini mungkin kita akan pelajari lebih lanjut lagi di divisi atau di divisi nanti. Nah, ini sedikit tambahan pada Eohinops purpurae. Jadi pada HSP ini merupakan ada deposit IgA pada vaskular. Jadi kita lihat di sini, ini kan di atasnya ini kan kulit nih. Jadi kulitnya ini negatif, tetapi yang positif hanya bagian vaskularnya saja, bagian pembuluh darahnya. Nah, jadi yang kita lihat yang positif itu depositnya ada di vaskular atau di pembuluh darah. Nah, ini contohnya ini pada HSP, Eohinops purpurae. Ini dengan IgA, antibodinya. Nah, artinya adalah ya, selain ginjal, kulit sebenarnya beberapa spesimen lain bisa. Jadi contohnya seperti pembuluh darah ini. Tapi memang sebagai bottom line ya, paling banyak dari spesimennya adalah dari ginjal dan kulit. Nah, ini ada summary-nya sedikit.
pada kulit banyak sekali yang bisa kita deteksi dengan immunofluorescence. Yang ini summary yang untuk yang direct, mungkin ini banyak sekali ya, kita bisa baca sendiri. Tapi yang banyak adalah, nah ini yang sering itu adalah pemphigus dan juga pemphigoid. Dan yang ini yang paling sering sekali dideteksi dengan immunofluorescensi. Nah, sedangkan yang lain-lain itu seperti connective tissue disease dan vaskulitis, ini kadang-kadang kita memakai immunofluorescensi untuk menguatkan diagnosis, tetapi tidak selalu. Nah, ini juga ini yang indirect ya, yang kurang lebih sama. Nah, tetapi memang di sini banyaknya di antinuklear antibodies, tetapi memang kelainan lain pun bisa yang ada di kulit yang bukan SLE. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Baik. Selamat pagi. Ada kelanjutannya, Masnya? Kenapa, Pak? Masih ada lagi yang mau presentasi? Tidak, Pak. Sudah. Cukup ya? Immunofluorescensi, Pak. Sudah. Baik. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya kok nggak ngelihat wajah-wajahnya. Maksudnya di sini cuma iya. Baik, Pak. Nggak, maksudnya apa tuh? Tadi cuma kosong gitu slide. Ya, silakan kalau mau ini. Selamat pagi Pak Kus dan teman-teman. Izin memberikan pertanyaan. Mungkin ini lebih di bagiannya Devi dan Bayu. Terkait yang pertama, sebetulnya kapan sih kita perlu pakai IF direct, kapan kita pakai yang indirect itu. Kemudian yang pertanyaan kedua ini agak jelimet. Jadi pertanyaannya adalah kalau misalnya kita pakai yang indirect nih, apakah antibodi yang kita pakai indirect itu bersifat spesifik atau dia bisa tidak spesifik? Contohnya gini misalnya ya. Misalnya kita mau deteksi C3, terus primernya kita pakai mouse misalnya. Jadi kan mouse anti C3, terus sekundernya kita misalnya pakai rabbit. Berarti kan jadi rabbit anti mouse. Nah, si rabbit anti mouse-nya ini juga akan ikut spesifik. Juga cuma bisa terhadap C3, atau kalau misalnya C3-nya kita ganti C4, tapi masih sama-sama pakai mouse juga. Nah, si rabbit-nya ini bisa untuk mouse yang anti C4 juga nggak gitu? Itu aja sih, makasih. Devi mungkin mau dulu atau gimana deh? Ya, boleh langsung dijawab aja lah, biar tidak kehilangan momen. Pertanyaannya ke Mas Yan Cahya ya? Itu tadi bagiannya Devi atau Bayu sih, itu kan tadi dua agak mirip bagiannya. Terima kasih Pak. Silakan. Izin sebelumnya, kalau untuk kapan kita pakai direct sama indirect sih saya belum sempat baca lebih jauh kapan harus pakainya. Mungkin itu salah satu pilihan beberapa pilihan metode ya. Saya juga kurang paham sih kapan. Jadi saya belum baca lebih jauh lagi, jadi mohon maaf. Mungkin Pak Kus bisa bantu apakah kapan harus pakai direct dan indirect. Cuman kalau misalnya yang di IHK kan kita tahu kapan kenapa kita pakai indirect lebih sering disukai, mungkin karena meskipun 2 langkah tapi dia lebih sensitif. Lebih sensitif ya dibandingin yang direct. Cuman kalau alasan yang lebih pastinya saya belum baca lebih lanjut. Ya, mungkin Bayu bisa bantu juga. Ya izin siap. Kalau untuk pemilihannya sih, kalau yang saya tangkap sebenarnya kalau yang direct ini karena tidak pakai antibodi sekunder jadi lebih murah ya Pak Kus sepertinya. Cuman kalau
untuk sensitivitasnya lebih baik antibodi sekunder seperti yang saya sedang share screen ini. Lihat pada yang kiri yang direct ini, satu antigen akan hanya ada satu fluorofor. Sedangkan yang kanan ini, satu antigen bisa banyak karena bertingkat ya. Ini ada fluorofornya ada 2. Karena zat warna yang kanan ini 2, jadinya intensitasnya lebih tinggi, jadi lebih sensitif. Terus tadi kalau pertanyaan kedua Jessica, menurut saya sih jadi antibodi sekundernya jadi tidak perlu spesifik untuk antigennya gitu. Jadi antibodi sekundernya itu asal bisa berikatan dengan antibodi primernya. Berarti jadi yang spesifik adalah si antibodi primernya. Berarti tadi kalau contoh Jessica di C3 C4 ya dua-duanya bisa asal dua-duanya diikat oleh antibodi primer. Sedangkan sekundernya itu asal dia dapat berikatan dengan yang primer gitu. Mungkin itu sih dari saya. Baik. Ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin sedikit nambahin juga, kayak tadi, ini sih slide yang saya dapat, saya setuju sama Bayu, jadi kalau yang spesifik itu yang pertamanya, first antibody-nya itu yang spesifik dia untuk anti protein A. Tapi untuk yang sekundernya itu dia anti dari yang pertama itu. Jadi yang spesifiknya yang pertama. Mungkin dari Pak Kus mau ditambahkan. Baik. Dr. Jessica sudah sedikit sedikit terpuaskan ya barangkali ya dengan jawaban dari Dr. Bayu sama Dr. Devi ya. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa menambahkan memberikan feedback tentang hari ini ya nanti di akhir sesi. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau Dr. Jessica mau tanya lagi, silakan. Mungkin mengeksplorasi lagi dari hasil jawaban Dr. Devi dan Dr. Bayu. Kalau yang tadi pertanyaan kedua saya sih, saya rasa cukup jelas. Tadi Dr. Devi juga sudah menunjukkan tabelnya. Cuman paling perlu diperjelas untuk itu aja sih. Apakah misalnya pakai direct indirect cuman sekedar pertimbangan murah atau dia lebih sensitif atau ada pertimbangan lain? Itu saja sih Pak. Soalnya kan yang indirect juga lebih ribet ya pastinya. Apakah misalnya kalau kita butuh, oh ya sama ini pertanyaan dari coach-nya nanti deh Pak. Jadi saya lupa mau tanya apa. Iya, berarti nanti yang jawab juga lupa ya. Jawabnya apa ya? Baik. Ada lagi yang mau ditanya lagi? Menarik ya, pertanyaannya itu menarik sekali ya. Ini karena menjadi dasar sekali seorang patolog itu mau pakai apa, immunofluorescence yang bagaimana. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya, ingin bertanya mungkin tentang prosedur. Ya, ini kan immunofluorescensi kan secara prinsip mirip dengan IHK. IHK itu kan bisa dari spesimen yang segar atau beku ya, frozen, dan bisa juga dengan yang parafin embedded. Nah, kalau immunofluorescensi apakah bisa? Dan kalau misalnya immunofluorescensi bisa dari yang parafin embedded, itu apakah antigen retrievalnya juga sama dengan yang IHK kemarin? Terima kasih. Silakan. Kalau ya. saya sih Pak, kalau untuk IF ini hanya bisa spesimen yang segar, begitu yang dia spesimennya dimasukin termos dengan dry ice gitu Pak, kalau di arsip. Jadi tadi Cahaya bilang atau segar atau apa satu lagi yang formalin? Beku atau frozen? Ya, beku. Bentar. Kalau gimana?
ada nggak teknik imunofluoresan menggunakan yang parafin embedded gitu ya? Apa selamanya itu segar atau beku ya? Segar sama beku kan sama aja ya? Ya walaupun segar juga dibekukan juga kan gitu supaya bisa dipotong. Ya kan? Kalau segar tidak dibekukan ya nggak bisa dipotong kan? Ya kan? Baik, silakan aja. Kalau di kelas saya di tempat kita sendiri sih ini ya, jaringannya itu dimasukin ke aluminium foil terus ditetesin pakai cryometrics Pak katanya. Pakai cryometrics Iya, pakai cryometrics ya. Dimasukin ke aluminium foil, makanya nggak bisa lama-lama dari tempat pengiriman sampai ke kita gitu, harus segera dikirim. Itu aja sih yang setahu saya. Ya, baik. Jadi mungkin Dr. Rian masih bertanya-tanya ya. Nanti saya kasih pada saat akhir dari sesi ini ya. Tapi Dr. Bayu sudah berusaha untuk menjawab. Gitu ya. Lanjut, ada lagi pertanyaan lagi? Siang Pak Kus dan teman-teman, ini saya mau bertanya istilah aja sih, ada di slide-nya Dr. Devi paling akhir, ada tentang chromophore ya. Itu maksudnya apa ya? Mohon maaf, mungkin saya terskip waktu penjelasan. Yang terputus ya, putus-putus. Yang lain barangkali bisa menangkap suara. Chromophore. Michelle, suaranya jelas. Coba, Michelle diketik bisa nggak di chat box? Ketik di chat box. Ya, bisa dijelaskan nggak? Ya. Kalau yang saya tangkap ya, jadi setelah diwarnain itu tetap dia itu kayak artefak gitu ya, artefak. Jadi itu bisa mengganggu penilaian. Makanya itu bisa dibuang dengan cara dialisis itu. Kalau nggak salah itu artefak sel. Jadi setelah staining itu ada sisa si free chromophore itu dari sisa pewarnaan itu kan bisa ngeganggu penilaian dari kita menilai sediaannya. Bisa jadi tadinya negatif jadi positif. Karena itu dihilangkan dengan cara dia dengan natrium kloridanya kayak gitu. Jadi dia sisa pewarnaan gitu. Yang tidak berikatan dengan antigen atau dengan protein. Jadi dia maksudnya free chromophore itu kayak gitu. Terima kasih, sudah jelas. Jelas ya. Ya. Baik, ada lagi? Pagi Pak Kus, izin bertanya lagi. Kali ini di slide bagian cahaya, tadi yang slide ada systemic lupus erythematosus. Mungkin bisa tolong, atau saya aja yang share deh. Ya, ada sering. Ya, yang ini. Yang saya bingung, ini kalau misalnya, ini kan tadi yang dijelasin kan katanya yang di nuklir positif, oke. Terus yang di epidermal basement membran positif, tapi kayak ini semuanya juga hijau gitu.
gimana kita mau bilang yang positif tuh benar-benar cuman ini, tapi maksudnya gini, kalau semuanya kewarnai begini, fluoresen semua, kita mau persis bilang ini positif atau enggaknya gimana? Kalau misalnya ini kan ceritanya positif, jadi jelas gitu, lebih terang. Kalau misalnya dia negatif, gimana ya? Bingung nanya. Maksudnya bedanya sama yang ini. Kalau ini kan jelas, oh positifnya yang ini gitu, karena lainnya lebih gelap. Tapi kalau kayak ini kayak semuanya terang, apa enggak ini semuanya positif gitu aja deh. Oke, kasih. Silakan. Baik, kalau tadi sebenarnya sih kalau mana yang positif, sebenarnya kan memang ada intensitas +1, +2, +3. Ya, ini sebenarnya intensitas yang semi kuantitatif sih, tidak ada patokan pastinya. Tapi memang setiap kali kita membaca, mungkin tidak hanya fluoresensi, imunofluoresensi ya. Jadi setiap kali kita membaca slide-slide seperti ini kan kita punya kontrol. Jadi kontrol negatifnya seperti apa, yang positifnya seperti apa. Positifnya itu juga baiknya itu di Bandrop disebutkan ya kita punya kontrol yang positif 1, positif 2, positif 3. Jadi bagaimana kita bilang itu positif ini negatif ya memang dibandingkan dengan kontrolnya. Jadi setiap kali pewarnaan ini sebenarnya sama dengan IHK, jadi harus ada kontrolnya itu. Tapi memang kalau di Bandrop sendiri saya temukan ya gambar yang kontrolnya itu seperti apa untuk imunofluoresensi sendiri. Yang banyak dibahas kontrolnya itu ya memang IHK. Jadi imunofluoresensi memang sebenarnya ada kontrolnya, tetapi tidak, saya belum menemukan referensi atau literatur yang menggambarkan atau mengasih gambar kontrolnya itu seperti apa gitu, back to back atau side to side. Jadi lebih banyak yang membahas tentang pola-pola dan positif negatifnya. Tapi intinya sih kontrol, itu aja sih. Ada pertanyaan lagi mungkin? Iya, ada kah? Pertanyaannya bagus ya. Kalau dari saya sepertinya cukup Pak, meskipun maksudnya jawabannya sih cukup, meskipun bacanya masih bingung sih. Sekian. Kalau yang lain gimana? Masih ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, saya berikan feedback, boleh nggak? Feedback ya, sekarang Pak. Ya. Baik. Baik, Pak. Yang pertama itu mengenai direct ke indirect kapan digunakan ya. Gitu. Jadi biasanya kalau kita mendapat kiriman ya dalam bentuk jaringan, biasanya tadi dikatakan oleh Dr. Bayu itu kulit atau ginjal ya itu biasanya dilakukan imunofluoresensi yang direct ya biasanya. Kenapa demikian? Karena kita PA itu sudah mempunyai antibodi misalnya yang spesifik terhadap IgG, gitu ya, yang spesifik terhadap IgM, yang spesifik terhadap IgA, yang spesifik terhadap C3, yang spesifik terhadap C4, yang spesifik terhadap fibrinogen. Jadi sudah punya antibodi yang sudah terkonjugasi. Konjugatnya itu sudah ada, ITC-nya itu sudah ada di antibodi primer tersebut. Biasanya seperti itu. Jadi cuma begitu ada jaringan diambil, kemudian ditambah dengan krematrik tadi ya, dengan krematrik jadi beku kan gitu ya, jadi beku sehingga memungkinkan untuk dipotong. Setelah dengan mikrotom ya, dengan mikrotom, maka jadilah slide,
kemudian diberikan antibodi primer tadi yang sudah dikonjugasi. Ya, antibodi primer yang sudah mengandung konjugat, ya namanya itu disebut dengan konjugat ya biasanya ya. Jadi antibodi yang ada FITC-nya itu disebut konjugat. Sebetulnya adalah antibodi primer ya, seperti itu. Nah, kemudian indirect itu kapan digunakan? Kalau misalnya tidak dalam bentuk biopsi, tapi dalam bentuk serum dikirim ke PA. Oke. Ya, jadi apakah si pasien itu mempunyai antibodi, misalnya ANA ya, antibodi terhadap nuklir, gitu ya, ANA anti nuklir antibodi ANA itu. Ya. Contohnya misalnya, atau asma anti smooth muscle antibody, ya. Apakah si pasien itu punya ANA, gitu ya. Nah, maka serum pasien itu kan diambil, ya, karena ANA itu positifnya itu banyak di hati. Nah, kan tidak mungkin biopsi hati, ya. Kalau ada biopsi hatinya sih syukur, tapi kadang-kadang kan tidak ada biopsi hatinya, tapi kemudian yang dokter bedahnya atau penyakit dalamnya, oh ini mungkin anaknya positif, maka dikonfirmasi ke departemen kita, PA. Tapi cuma yang dikirim itu serumnya aja. Gitu. Nah, yang dikirim itu adalah serumnya. Kalau begitu di serumnya itu diprediksi mempunyai antibodi terhadap nuklir antibodi, ANA ya, tadi di serum pasien itu. Jadi antibodi ini kalau diberikan matrik, misal matriknya itu adalah jaringan hati, tapi tidak jaringan hati manusia, karena harus segar juga jaringan hati dari tikus misalnya. Maka kalau antibodi itu ada jaringan hati tikus, ya otomatis akan terikat antara antibodi dengan antigen tersebut. Antigennya itu kan inti sel pada hati tikus. Jelas kan? ANA, antinuklear antibodi. Jadi di dalam serum pasien kalau ada antibodi terhadap nuklear, terhadap materi inti yang ada pada baik pada jaringan tikus maupun jaringan manusia ya, itu akan berikatan. Nah, antibodi dari pasien ini berperan sebagai antibodi primer. Kemudian ditambah lagi antibodi lagi. Antibodi tentu yang berikatan dengan fluorokrom, misalnya FITC. Otomatis kalau ada ikatan antara antibodi dari serum pasien tersebut dengan matriknya, yaitu jaringan hati dari tikus, ya walaupun dicuci berapa kali, ya kan, begitu dikasih antibodi sekunder, maka akan terjadi ikatan. Maka kalau sudah dilihat di mikroskopik fluoresensinya itu akan kelihatan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya gambarkan seperti ini ya, saya share slide. Jadi kalau misalnya ini jaringan hati, misalnya tikus ya, ini yang sering dilakukan. Kemudian ada di sini misalnya ada materi intinya sini. Pasti kalau hati kan ada intinya ya, inti hati ya hepatosit kan. Ini. Kemudian diberikan serum pasien itu yang dikirim oleh penyakit dalam misalnya. Nah, kemudian di pasiennya itu ada antibodi terhadap materi inti, maka di sini adalah antibodi dari serum pasien ya. Pasien. Berarti ini akan menjadi antibodi primer. Ya, akan menjadi antibodi primer. Karena begitu dikasih antibodi sekunder, ya, yang dibeli, dan di sini ada fluorokromnya, ya, misalnya FITC, ya kan? Ini akan berperan sebagai antibodi sekunder yang kita beli, serum pasien sebagai antibodi primer. Berarti tekniknya ini adalah teknik indirect. Jelas ya? Jadi ini adalah indirect. Indirect. Jadi
kita hanya menyediakan slice atau potongan-potongan dari hati tikus. Sebagai apa? Karena kalau cuma ini saja yang ada, itu akan soluble. Kalau soluble itu kita tidak bisa melihat di mikroskop. Begitu cuci hilang kan, maka harus tidak soluble. Gitu. Bagaimana supaya tidak soluble? Ya dikasih matrik, namanya hati, jaringan hati. Supaya begitu ada antibodi primer di situ, maka berikatan dengan matriknya itu, yaitu materi inti pada hati tikus. Sehingga kalaupun dicuci, matriknya akan berikatan dengan antibodi primer ini. Ya, ditambah antibodi sekunder. Karena masih berikatan, maka kalaupun dicuci, tetap akan ada FITC di situ. Selama masih ada FITC di situ, di jaringannya, maka akan terlihat ada pendarannya atau fluoresensinya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak beli nih, ini tidak beli gitu. Ya, jadi ini adalah metode untuk mendeteksi apakah di serum pasien itu mengandung antibodi yang dalam hal ini adalah autoimun ya, mengandung antibodi terhadap materi yang ada di jaringan manusia. Tadi saya katakan ANA, anti-nuklear antibody, jadi asma, anti-smooth muscle antibody, ya kan, dan sebagainya, gitu ya, kira-kira seperti itu. Jelasin ya? Jelas? Pak Kus, maaf izin tanya, ini saya nggak kebayang prosesnya Pak. Maksudnya gini, kita dikirim serum, serum pasien SLE gitu, terus kita mau cari anaknya ya. Ya. Jadi tadi si pasien sudah punya antibodi, itu kita jadikan antibodi primer. Nah, terus processingnya gimana, Pak? Maksudnya kita bisa menambahkan hati tikus ini nanti dalam bentuk apa dan dikasihkan gimana ke serum pasien itu gitu, Pak? Baik. Saya nggak kebayang prosesnya, Pak. Jadi kita, departemen itu sudah menyediakan potongan slide ya yang masih segar ya, potongan hati tikus. Jadi mengorbankan tikus ya, dipotong unstain, ya, unstain udah ditaruh tuh, taruh di lemari es kan nggak rusak beberapa waktu gitu ya. Kalau ada pasien serumnya diteteskan, gitu, ya. Begitu ada pasien permintaan kan berarti dikeluarkan itu yang unstain, tambahkan serum pasien, tambahkan conjugate, lihat di mikroskop, tapi mikroskopnya adalah mikroskop fluoresen, gitu ya. Kan kadang-kadang pasien kan tidak dibiopsi dulu, tapi ingin dilihat gitu, apakah di dalam tubuh si pasien tersebut itu mengandung antibodi yang spesifik, tapi yang autoimun disease ya, biasanya seperti itu. Nah, kalau di biopsi tadi ya, kalau di biopsi kulit misalnya atau biopsi ginjal, ya, maka tidak menggunakan indirect lagi. Ini saya boleh hapus nggak ini? Saya ganti yang indirect ya, saya hapus ya. Ya, baik. Nah, kalau ini adalah jaringan pasien, tadi kan jaringan tikus, ini pasien nih. Misalnya itu adalah kulit ya, kulit atau ginjal ya, yang banyak tadi katanya kulit dan ginjal, itu betul ya, yang kirim ke kita. Ini kulit dan ginjal dari pasien, kalau tadi dari tikus. Ya. Nah, karena apa? Karena itu kita pakai tikus karena ada cross reaksi ya, kita pakai cross reaksi antara protein-protein atau antigen yang ada di tikus dan manusia. Nah, ini kita masuk ke direct. Nah, ini kan berarti misalnya kalau pada ginjal gitu, atau pada kulit gitu ya, maka langsung dikasih antibodi yang sudah mengandung misalnya FITC. Ini adalah conjugate nih, iya kan? Conjugate-nya langsung diberikan. Nah, begitu di sini ada antigen, pasti ada ikatan dengan conjugate tadi, dan pasti akan
menghasilkan warna yang tadi dikatakan apple green, karena kita melihat pendaran atau fluoresan daripada FITC tadi. Beda ya. Jadi ini betul-betul direct. Nah, sekarang masalahnya tadi mengenai harga. Ya. Dikatakan kalau direct itu lebih murah katanya dibandingkan indirect. Ya tergantung juga ya. Karena kebetulan tadi indirect kan menggunakan antibodi dari serum pasien. Kalau seperti immunohistochemistry itu indirect kan mesti beli antibodi primer dulu kan, yang tidak terkonjugasi kan, jadi lebih mahal. Nah, tetapi ternyata kalau kita punya ya kan, seperti indirect, saya hapus dulu ya, saya hapus ini kan kalau indirect ya antibodi primer ya, ini beli bukan serum. Kalau serum kan gratis dari pasien, beli. Kemudian ada antibodi lagi sekunder, gitu. Asal kita punya antibodi sekunder ya, misalnya rabbit anti human IgG misalnya, ya. Yang sekunder ya, rabbit anti human IgG. Sepanjang antibodi primernya itu bentuknya IgG, ya, entah IgG untuk apa saja, ya, spesifitasnya untuk apa saja, ya kan? Yang penting IgG, antibodi sekunder ini bisa dipakai, gitu. Ya kan? Jadi artinya apa? Artinya sebetulnya kalau kita punya antibodi sekunder, itu bisa dipakai untuk apa saja, jadinya murah, gitu. Karena yang mahal itu adalah antibodi yang sudah berlabel, yang mahal. Gitu. Kalau ini sih lebih murah, gitu. Seperti itu. Sehingga kalau kita akan menggunakan yang direct, ya, kalau kita mau menggunakan yang direct, ya, misalnya tadi ini Pak tikus ya, tikus, kita pakai yang direct, misalnya seperti ini kan, berarti yang direct itu ini saja, itu sudah harus yang spesifik. Sudah spesifik dan harus sudah juga mengandung FITC. Nah ini mahal jadinya, karena ini hanya bisa dipakai untuk antigen apa saja, hanya pada satu jenis antigen. Beda dengan yang tadi, antibodi sekunder itu bisa dipakai untuk berbagai jenis antigen. Yang paling penting itu adalah untuk human IgG. Ya, jadi yang mahal sebetulnya adalah ini. Sudah mahal, kadang-kadang ada non-specific staining, seperti itu kadang-kadang ya. Jadi memang kita harus pandai-pandai. Seperti itu maka PA itu kalau serum ya kita pakai indirect aja. Kalau kemudian jaringan ya langsung aja pakai yang direct. Gitu. Ya, karena yang direct itu juga kita harus punya beberapa jenis antibodi. Seperti tadi kita akan melihat misalnya glomerulonefritis ya, misalnya kan. Nah itu kan apakah endapannya itu berupa IgA atau IgG atau IgM, ya kan? Atau mungkin C3 atau C4 gitu. Atau kemudian apalagi fibrinogen. Apakah endapannya cuma IgA saja atau justru ininya semua sama ininya juga semua gitu. Makanya kalau direct maka kita harus punya gitu. Conjugate ya, conjugate anti IgA ya, satu gitu. Kemudian punya juga conjugate anti IgG.
Sudah semua Pak masuk sepertinya. Udah Bisa masuk ya? mulai lagi Pak. Ya, Ya, ya. sudah. Baik, saya mulai lagi. Jadi saya share lagi. Kalau nggak bisa share screen ya. Host disable participant screen sharing. Di enable Jess. Sorry. Kalau nggak bisa nih. Jessica, Jess. Sudah Pak. Ya. Sudah ini ya. Jadi kalau kita punya banyak nih antibody pada jaringan satu, anti human IgG, ya kan, anti human IgM, anti human IgA, anti human C3, anti human C4, kemudian lagi yang fibrinogen. Ini harus kita punya semua nih untuk direct immunofluorescence gitu. Dan harganya itu mahal gitu ya. Ya, tapi kalau untuk direct kan cuma harus punya satu kan. Ya, kalau direct kan cuma harus punya misalnya rabbit anti human IgG gitu. Ya kan? Gitu. Jelas ya? Ini atau Jelas Pak. jelas ya? Oke. Jelas Pak. Jelas Pak. Iya Pak. Oh, Pak, Kemudian pertanyaan yang jadi kapan kita pakai indirect sama indirect itu ya sudah jelas ya. Kemudian yang ketiga itu mengenai spesifitas gitu ya. Spesifitas tentu lebih spesifik kalau indirect ya, di mana-mana itu selalu indirect itu lebih spesifik karena apa? Karena background staining-nya itu kemungkinan untuk muncul itu kecil. Sedangkan kalau direct itu kan ada kemungkinan untuk background staining itu besar. Ya. Tetapi dari gambar-gambar yang tadi sudah ditampilkan itu, termasuk tadi mengenai kulit ya. Kulit tadi kan pertanyaan dari Dr. Jessica ya. Itu kok ada yang positif. Yang positif itu kan ada kok banyak yang positif gitu, tapi ada di bagian dermal epidermal junction itu kok positif juga, cuma lebih cerah gitu, ya kan gitu. Yang ini kulit kan, ya kan, ini epidermis, ini dermis kan. Di bagian dermal epidermal junctionnya itu kan lebih apple green. Gitu. Bagian lainnya hijau, tapi tidak apple green. Ya, tadi sudah dijawab sih sebetulnya ya, bahwa kita mungkin hal itu bisa terjadi, ya. Tetapi yang kita lihat itu apanya, fokusnya pada apa? Apakah ada dermal epidermal junctionnya itu positif dan berapa positifnya? Positif kita melakukan dengan semi kuantitatif, ya, positif 1, 2, 3 atau 4, ya. Jadi lumayan itu semi kuantitatif, tidak kualitatif 100%, tapi bisa kita buat klasifikasi menjadi semi kuantitatif. Positif 4 kuat sekali gitu ya. Tentu yang dilihat itu adalah bagian yang kita tuju gitu ya. Jelas ya, Dr. Jessica. Jadi mungkin di tempat lainnya itu positif juga, tapi mungkin positif 1 atau positif 2. Tapi di sini mungkin positif 4. Seterusnya ya. Kira-kira demikian. Nah, kemudian mengenai immunofluorescence ya, segar atau tadi pertanyaannya ya, sampai kaitannya dengan antigen retrieval dan sebagainya gitu ya. Apakah kalau menggunakan parafin itu bisa gitu ya. Ya,
sampai sekarang itu belum ada imunofluorescence itu pakai parafin ya. Biasanya semuanya adalah jaringan segar. Jadi kenapa pakai jaringan segar? Gitu ya. Kalau mau menggunakan jaringan parafin biasanya pakai immunohistochemistry, gitu ya. Biasanya seperti itu, sehingga apakah dengan metode yang sudah dideteksi dengan EFP itu bisa dideteksi dengan metode immunohistochemistry? Bisa juga, gitu ya. Tapi kan perlu waktu. Padahal kalau EFP itu lebih cepat, begitu jaringan diambil, ya langsung dipuras hari itu selesai, gitu ya. Tapi kalau dengan immunohistochemistry, ya kan dibuat blok parafin dulu melalui tahap-tahap sebelum sampai ke blok parafin, kemudian dipotong dan seterusnya. Jadi prosesnya lama. Gitu ya. Kira-kira inilah yang paling bisa cepat memberikan jawaban terhadap kondisi biologis yang ada pada tubuh pasien itu sendiri. Jadi kita itu beruntung karena mungkin sekarang itu baru kita ya di FKUI RSCM itu yang melakukan pemeriksaan immunofluorescence pada jaringan kulit dan ginjal ya. Saya tidak tahu karena dulu itu sampai terakhir labnya itu pindah ke SMU ya, itu semua dari seluruh center yang ada di Indonesia itu dikirimnya ke tempat kita ya. Jadi karena itu ya, sekarang mungkin kit ini mungkin sudah ada ya, saya tidak tahu. Baik, ada lagi yang terlewat barangkali ya. Kalau ada yang terlewat tolong diingatkan saya apa yang belum terjawab atau belum diklarifikasi. Mungkin konfirmasi saja Pak, kalau dari yang Bapak terangkan tadi, apakah memang spesimennya hanya yang segar Pak? Tidak ada yang spesimen formalin atau blok parafin? Untuk immunofluorescence iya ya, segar aja. Ya. Ya, segar saja. Nah, yang segar saja berarti Pak ya? Iya. Baik Pak. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya rasa pertemuan kali ini adalah pertemuan yang cukup penting juga ya, karena memberikan dasar-dasar pengetahuan tentang immunofluorescence ya, yang nanti mudah-mudahan akan menjadi patolog dengan center yang mempunyai fasilitas terutama mikroskop fluorescence, karena mikroskop itu adalah cukup mahal dibandingkan dengan mikroskop biasa, sehingga kadang-kadang kalau center-center patologi yang kecil itu buat apa membeli itu, gitu ya, karena mahal, kemudian penggunaannya juga hanya untuk konfirmasi gitu ya. Tetapi kalau menurut saya sih cukup penting juga, sehingga kita harus bersyukur kita mempunyai fasilitas yang cukup lengkap. Baik, itu saja. Saya mohon nanti dikirimkan rekamannya ya, sama PPT-nya ke bisa via WA atau via email. Ya, nah itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang ya, selamat pagi ya Mas ya. Baik, terima kasih sudah, walaupun kita menggunakan Zoom sendiri yang tidak disediakan oleh fakultas ya, karena tadi saya sudah bolak-balik masuk keluar lagi, jadi ya Pak, mohon maaf Pak. Sendiri tidak apa-apa. Baik, saya izin meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Selamat siang. Baik Pak, selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Cahya. Iya. Dokter itu udah ini belum? Untuk siang udah dikonfirmasi. Kenapa? Halo? Dokter Risio udah dikonfirm lagi nggak buat siang? Udah dikirim link kok. Oh, udah dikirim link, belum respon beliau. Isya udah link.
Jen, Ini Ya, nanti lanjut di ya. grup WA aja ya. Ini mau di end meeting Oh, iya. dulu. Oke. Dokter, Dokter Endang.